Halo, selamat sore Isya. TK gitu. Oke, Kak. Oke, hari ini tadi habis ngapain aja Isya? Jalan-jalan Jalan-jalan kemana? ke les. Oh, itu namanya belajar ya, bukan jalan-jalan ya. Oke, tempat les ya Isya ya. Nah, Isya hari ini kita bukan les seperti biasa, tapi kakak mau mengadakan wawancara ya. Isya tahu nggak wawancara itu apa? Iya, Hmm. Gak usah tegang-tegang ya Isya ya. Kakak ingin nanya-nanya sedikit ya tentang Isya ya. Kayak perkembangan belajarnya seperti apa, kemudian eh, mengenai dari kegiatan-kegiatan Isya itu seperti apa aja. Nah, nanti Isya bisa eh, apa? Bisa bantu jelasin ya ke kakak ya gitu. Oke, kita akan mulai ya. Isya sudah siap untuk sesi wawancara kita? siap. Siap ya. Nah, di sini nanti kakak mau share screen ya, mau share screen. Nanti Isya jawab beberapa pertanyaan yang memang nanti sesuai ya, gitu ya. Tapi kayaknya apa? Kakak langsung nanya-nanya aja ya, gitu ya. Oke, coba silakan perkenalkan nama lengkapnya siapa? Alicia Faraisya Kaina, Oke, kelas kelas berapa sekarang Isya? USD SD kelas 1. SD kelas satu di mana sekolahnya? Di SD Muhammadiyah 1. Oh, di SD Muhammadiyah Iya, ya. Oke, betul. Muhammadiyah satu Jawa Timur ya? Malang. Malang. Oh, Malang. Oke, baik. Biasanya Isya kalau di sekolah dipanggilnya apa? Isya. Isya aja. Ya, Oke, Isya ya. Nah, kenapa bisa dinamakan Isya? Apakah pas lahir waktu sholat Isya apa gimana? bukan. Oh iya, kenapa? Tahu nggak kenapa Bunda namain nama Isya? Alisha artinya kuning. Soalnya Alicia artinya queen. Oh, ratu ya. Oke, baik. Isya suka nyanyi nggak? Suka. Suka, oke. Kemudian Isya punya ini nggak ya? Penyanyi favorit ada nggak? Penyanyi favorit ya? Siapa penyanyi favorit? Ada nggak? Biasanya Isya dengerin lagu apa sih? K-pop Demon Hunters. Apa-apa? Yang keras. K-pop Demon Hunters. K-pop deh. Oh, itu yang kayak game-game gitu ya? Yang game-game itu kan sih? Siapa yang penyanyinya? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, nanti kakak yang cari ya. K-pop Demon Demon Hunter. Hunter. Lagu apa itu ya? K-pop Demon Hunter. Oke, nggak apa-apa ya. Kakak juga nggak tahu soalnya lagu itu. Oke, Isya punya nggak ya? Kan suka jalan-jalan Isya ya. Kira-kira tempat jalan-jalan yang paling Isya senengin itu kalau Isya jalan-jalannya kemana? Ke hutan, ke pantai, ke laut, ke gunung, atau kemana Isya? Atau di rumah aja tempat favoritnya? Ke kebun binatang. Oh, kebun binatang, good ya, kebun binatang, sip. Nah, kemudian Isya punya nggak sih makanan favorit? Apa makanan favorit Isya? Ada nggak? Aku suka nih Kak, kalau dimasakin sama ibuku nasi goreng, ayam goreng, mie. Kalau Isya sukanya makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng, good job 100 ya Isya ya. Itu makanan paling enak ya. Kemudian minuman. Es teh manis kak, air putih kak. Karena aku sehat. Minuman kesukaannya Isya apa? Air putih. Air putih, wih sangat sangat sehat ya berarti ya. Kemudian kakak mau nanya deh, Isya
punya nggak ya warna favorit kayak misal warna biru, hitam, ungu, pink, atau hijau gitu. Nah, kakak pingin tahu dong warna favorit Isya tuh apa sih? Putih ya? Apa warnanya? Pink. Pink. Oke, nggak apa-apa pink ya. Kita jawab di sini pink. Nah, film. Kakak mau nanya, filmnya apa? Biasa kalau nonton di TV atau di Netflix atau di YouTube biasa nonton apa? Film apa biasanya? Kartun kah atau komedi atau film apa? Biasanya film apa yang Isya tonton? Kartun. Kartun. Nah, nama kartunnya apa? Ada yang tahu nggak? Ini apa? Jumbo bukan? Oh Jumbo. Oh nonton juga Jumbo ya. Jumbo. Oke kita ketik ya film. Kemudian kalau acara di TV biasanya Isya kalau nonton TV itu Isya nonton apa? Kan Kalau balik. di TV biasa nonton TV nggak Isya? Enggak. Enggak. Oh nggak. Oke nonton YouTube. Oke Sedikit. biasanya nonton apa di YouTube? Apa? Macam-macam. Oke Macam-macam. coba lebih spesifik. Apa? Ya, Kartun enggak. apa ataupun acara TV apa? SpongeBob pernah nonton nggak? Oh, SpongeBob apa tahu apa? Itu juga apa? Yang di YouTube itu namanya apa? Aku nggak tahu. Hmm. Dia nggak aku bolehin sering-sering nonton di YouTube kan. Oke, tapi biasanya dia nonton apa Bunda? Biasanya ini akhir-akhir ini itu lagi suka K-pop Demon Hunters itu. Oke, baik ya. Nah, kakak ketiga K-pop Demon Hunter. Oke, kakak mau nanya, Isya selain kegiatan di sekolah dan juga kegiatan apa di sekolah sama di Algo, di luar itu ada kegiatan lain gak kayak misal ikut les di Kumon ataupun ikut kegiatan berenang atau ekstrakurikuler gitu. Ikut gak Isya? Ikut apa aja yang Isya ikutin? Boleh kakak tahu kegiatan di luar sekolah yang Isya lakukan apa aja? Tapak suci. Tapak suci, oke, keren. Terus Kumon. Kumon, terus Ngaji. mengaji, terus Udah. wah keren banget ini tapak suci, Kumon, mengaji, sekolah, algo, keren banget, super super sibuk berarti ini Isya ya. Oke, keren. Nah, kemudian sekarang kakak lanjut nih ke samping ya. Ada namanya hobi dan juga minat ya. Nah, kakak di sini mau tahu ya. Tadi kan olahraga yang diikuti itu tapak suci ya. Bela diri berarti ya. Bela diri ya. Olahraganya berarti bela diri. Atau ada lagi nggak? Cuman tapak suci aja. Taekwondo nggak ikut Isya? Hmm. Nggak. Berarti cuman tapak suci. Ya. Dia tapak suci bajunya warna apa sih? Merah. Merah ya. Oke, kungfu ya dia ya. Oke. Kemudian hobi. Kakak mau tanya dong, hobinya Isya tuh apa sih sebenarnya? Journaling. Apa? Journaling. Yang keras dong. Journaling. Journaling tuh apa ya? Menempel Sema stiker. apa? Menempel stiker. Oke. Yang dari ini gak sih biasanya jadi kayak ada sampah, makanan, terus Isya ambil, Isya gunting, terus Isya tempel di kertas lain, atau kayak gitu, atau memang cuma nempel-nempel stiker aja dari luar? Nempel stiker aja. Oh, Itu. itu ya hobinya ya. Ada lagi nggak selain journaling? Hmm. Enggak. Itu aja. Berenang nggak? Nggak suka? Oh, nggak suka ya. Oke, kemudian kakak mau nanya dong. Sekarang kita masuk ke dalam akademik ya. Tadi kita udah membahas terkait dari kegiatan-kegiatan Isya selama di luar sekolah. Sekarang kakak mau nanya tentang akademik. Mungkin kalau bundanya tahu boleh dibantu ya bunda ya. Ya. Nah, sekarang kakak mau nanya mata pelajaran favorit selama di sekolah di SD Muhammadiyah ini. Pelajaran yang paling Isya senengin apa? Ketika belajar apa? Apa sih? Paling suka belajar apa? Iya, belajar apa yang paling Isya suka?
Hmm? Matematika. Matematika. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa sangat menyukai berhitung? Bukannya pusing ya? Soalnya apa? Soalnya gampang. Oh, persoalan gampang berarti Isya ini tipe anak yang sering berhitung berarti otak kirinya yang lebih banyak ya. Berarti otak kanannya itu seimbang ya karena suka nempel stiker jadi kreativitasnya ada ya gitu. Nah, kemudian mata pelajaran yang paling gak Isya paling gak sukai apa? Kalau di Ah, sekolah nih lagi belajar misal kayak belajar bahasa Inggris, aku sangat gak suka nih bahasa Inggris atau oh, bahasa Jepang, bahasa Spanyol atau bahasa Arab. hah? Apa? Nggak ada katanya, Oh, Kak. nggak ada. Oke, berarti semua pelajaran suka ya? Kamu Adrian suka? Oh, iya. Oke, oke kakak ketik ya sesuai ya. Kemudian cita-cita dong, cita-cita Ceritanya apa? Jadi guru. jadi guru, guru apa? Guru ngaji? Guru sekolah. Oh, menjadi guru sekolah ya. Oke, nah Isya ya, eh dalam mata pelajaran ini, pelajaran matematika, saya merasa percaya diri pada. Nah, maksudnya di sini tuh Isya tuh percaya diri. Jadi kalau misal ngerjain matematika, kakak mau nanya deh, kenapa Isya merasa lebih percaya diri ketika mengerjakan soal matematika? Contohnya karena gampang kak, dan aku merasa pede aja dan aku bisa gitu. Atau Isya punya pendapat lain gak soal matematika ini? Yang suka matematika karena apa? Gampang. Mm-mm. Oh, karena gampang aja. Iya. Oh ya, ada kakak jawab ya. Nah, Isya menyukai eh, matematika karena gampang dan suka menghitung ya. ya mungkin karena udah ikut kumon itu dari sejak TKB, jadi pas pelajaran kelas 1 dia udah menguasai gitu, Kak. Oh, makanya disebutnya gampang ya. Oh, Ya. belajar lebih dahulu ya. Oke, nggak apa-apa. Keren-keren Isya ya. Jadi Isya lebih menyukai matematika karena lebih mudah karena sebelumnya sudah mempersiapkan ya. Nah, Iya. mempersiapkan pelajarannya ya. Nah, Oke, sudah mempersiapkan. Nah, kemudian tadi tidak ada mata pelajaran yang sulit berarti ya, Isya hmm, ya. Tidak ada pelajaran pelajaran yang sulit bagi Isya. Oke, sekarang kakak mau masuk ke dalam gaya belajar Isya ya. Kalau tadi udah tentang akademik, sekarang kakak mau nanya kalau Isya di rumah belajar seperti apa. Oke, kakak tanya yang pertama. Isya itu kalau belajar paling suka ketika apa? Apakah sambil membaca ataupun bekerja sendiri ataupun sambil mendengarkan musik ataupun di meja belajar. Nah, Isya dapat menerima pelajaran yang paling baik itu ketika Isya sedang ngapain? Lagi fokus nih, lagi ngapain? sambil Kira-kira sambil makan. makan, bisa sambil minum, sambil musik, Lebih suka habis mandi atau gimana? Mendengarkan musik. dia lagi apa yang keras dong Ya, sedang mendengarkan sambil. musik. Oh, sambil mendengarkan musik. Oke. Nah, ini Tapi jadi biasanya nggak pernah Kak, nggak aku. oke. Dia Kak lebih konsentrasi kalau di atas meja belajar gitu. Oh, jadi ku ketik lebih konsentrasi saat di meja belajar ya. Iya, tapi dia Oke. lebih sukanya memang pakai musik, cuman nggak selesai-selesai kalau pakai musik. Oke. Kayak di kafe-kafe aja nih Isya nih ya Iya, kalau iya. ngerjain ya. Oke. Berarti kakak ketik ketika Isya sedang berada di meja belajarnya ya. Ya. Oke. Sedang berada di meja belajar. Nah, kemudian kakak mau nanya dong. Kalau Isya itu belajar tipenya seperti apa sih? Apakah lebih senang kayak belajar individu sendiri atau kerja kelompok atau diskusi dengan orang tua atau sambil praktek langsung atau seperti apa Isya tipenya Bunda? Kalau Isya.
gaya Oh, belajarnya. Isya lebih suka belajar sendiri atau sama teman? sama temen. Oh, dia lebih suka belajar sama teman, Kak. Oke, baik kalau gitu kakak jawab ya. Isya lebih suka belajar bersama teman-teman. Nah, good ya. Nah, kemudian kakak mau nanya nih ya. Eh, Tadi kan Isya pilih belajar bersama teman-teman. Apa sih sebenarnya perasaan Isya ketika belajar bersama teman-teman atau dibanding dengan belajar sendiri? Jadi kakak butuh sebuah alasan yang lebih spesifik ya dari Isya. Kenapa Isya bisa memilih belajar bersama teman-teman lebih menyenangkan? Bisa jawab. Mungkin karena Isya ini kan apa anak tunggal, dia nggak ada temen di rumah. Oke, Jadi oke. kalau dia di sekolah tuh katanya lebih happy gitu belajarnya daripada di rumah sendiri. Hmm, Gitu. oke, Ya. oke, baik, baik. Oke, berarti kakak ketik ya. Isya lebih menyukai belajar bersama teman karena lebih ramai ya, lebih Ya, ramai lebih ya, ramai. gitu ya. Jadi bisa lebih diskusi bersama teman-teman ya. Oke, Isya lebih menyukai belajar bersama teman-teman karena bisa diskus diskusi bareng dan juga bisa belajar bersama. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih ya ke pertanyaan selanjutnya Isya ya. Eh boleh bundanya juga bisa boleh bantu ya. Nah, kira-kira dari Isya itu dalam segi teknologi pembelajaran ada dua pertanyaannya sebenarnya. Apakah Isya lebih menyukai atau lebih enak belajar misal kayak menggunakan buku langsung, melakukan literasi langsung atau menggunakan teknologi seperti kayak laptop ataupun iPad ataupun yang lainnya. Nah, Isya lebih senang yang mana biasanya belajarnya? Lebih suka pakai buku apa iPad? Pakai buku. Pakai buku. Oke, pakai buku. Kakak boleh minta alasannya kenapa lebih suka buku? Karena kenapa? Mungkin karena udah terbiasa gitu ya. Maksudnya kalau pakai laptop atau iPad itu khusus Algonova aja gitu, Kak. Hmm. Oke, oke, lebih suka buku aja ya. Nah, Karena iya. lebih terbiasa menggunakan Iya, buku iya, mungkin ya. iya. Heeh. Oke, baik ya. Nah, kemudian selama menggunakan iPad gitu, ada Mm. nggak sih kesulitan atau kendala yang dialami Isya selama belajar Ada kalau nggak? menggunakan iPad? Enggak. Hmm. Enggak. Oke, berarti tetap bisa ya semuanya ya. Iya. Ya. Nah, lanjut ya. Berarti kalau nggak ada kendala. Nah, selanjutnya adalah Hmm. bagaimana Isya itu tetap terorganisir ya. Contohnya misal kayak agenda atau alat digital atau daftar tugas tuh di sini itu Isya itu lebih apa ya dalam artian itu dalam mengorganisir tugasnya ya misal kayak ada PR ataupun ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain Isya tuh lebih seneng kayak ngebuat tulisan-tulisan sendiri atau Isya lebih senangnya disimpan di otak, di kepala atau Isya sukanya menulis kayak di jurnal gitu atau bagaimana Isya? Kalau lagi ada tugas banyak nih dari guru. Hmm. Sejauh ini ini sih yang apa kalau tugas dari sekolah itu hampir nggak pernah ada PR. Cuman dia ada yang namanya itu Kumon Time setiap hari habis maghrib gitu, Kak. Itu ngapain Bunda maksudnya? Soalnya kan Kumon Kumon tuh kan ada PR ya setiap hari. Mm-mm. Terus kita diminta untuk menentukan jam-jam yang eh setiap hari itu harus tetap gitu waktunya. Jadi dia itu habis maghrib itu
harus sudah mengerjakan kumon gitu. Itu aja tugasnya, Oke. nggak ada yang lain. Terus Jadi palingan kalau udah selesai kumon, misalnya hari ini sudah kumon, berarti diganti untuk reading time gitu. jadi lebih ini ya apa menggunakan alat digital ya. Berarti ya dalam apa pekerjaan yang di Kumon itu ya Bunda ya. Pengingatnya ada di digital Oh, ya. ingatnya. Heeh. Pengingatnya nggak ada sih Kak. Dia nulis kayak gini loh, dia ada bikin kayak mana kelihatan nggak ini? Oh iya iya iya, berarti itu kayak ada daftar Kayak tugasnya jurnal. sendiri ya berarti ya. Ya, buku harian gini. Oh iya oke oke oke. Buku harian sebagai daftar itu nanti laporannya gimana, Bunda? Itu itu anu sih, itu inisiatif laporannya Kak. Oh, oke 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 Bukan dari baik. sekolah ya. Oke, kemudian selanjutnya Isya sebentar lagi ya Isya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau Isya belajar, Hmm. sebenarnya Isya tuh punya teknik belajar yang nggak sih Bunda kayak lebih suka menghafal, lebih suka membaca, atau kayak gimana? Misal bisa jadi kayak belajar kelompok ya, ataupun seperti apa gitu teknik belajar yang biasa Bunda lihat kalau di rumah Isya. Oh, kalau kalau di rumah dia nggak pernah belajar kelompok. Cuman Mm-mm. dia ini lebih suka eksperimen gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau karena kumonnya itu udah ada soalnya, ya itu otomatis dia cuma ngerjakan aja. Cuman dia lebih seneng kalau belajar misalnya kalau disuruh cuci piring gitu ya. Terus itu kan praktek ya. Mm-mm. Dia eh, dari situ dia belajar ini kenapa warna hijau sabunnya. Terus kenapa kok tangannya licin. Kayak gitu-gitu dia suka nanya. Oh, lebih melihat keadaan di sekitar ya berarti Bunda Ya, ya. dia lebih suka gitu kayaknya. Oke, berarti ku tulis ya. eh, Lebih suka belajar hal baru dengan praktek langsung ya, Ya, Bunda berarti ya. dia benar dengan praktek langsung. Oke, dengan praktek langsung. Mm-mm. Praktik, praktik. Oke, nah lanjut Isya ya. Nah, kakak mau nanya ke tahapan selanjutnya yaitu tentang dukungan di kelas ya, Isya ya. Nah, mungkin boleh juga nih kalau bundanya bisa bantu, boleh nggak apa-apa. Nah, Mm-mm. pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Isya itu lebih suka berkomunikasi dengan guru ya. Misalnya apakah langsung di kelas, langsung di luar kelas, apakah lewat pesan ataupun lewat chat. Nah, biasanya kan Isya kan cerita ya tentang gurunya di sekolah seperti apa, apakah seru atau menyenangkan. Nah, kalau Isya mau berkomunikasi dengan guru biasanya bagaimana? Apakah Isya tipe anak yang pemalu ketika di kelas ataupun Isya tipe anak yang banyak suara nih di kelas aktif gitu atau bagaimana Bunda? Dia sangat pemalu. Oke, sangat pemalu berarti ya Isya. Berarti bagaimana caranya Isya bisa berkomunikasi dengan gurunya kalau malu? Gimana Isya? Diberani-beraniin ya. Dia adaptasinya agak lama sih Kak. Oke. Waktu awal masuk kelas satu tuh dia 1 bulan dari Juli itu Agustus itu baru mau ditinggal tanpa nangis. Mm-mm. 1 bulan butuh waktu 1 bulan dan di jangka waktu itu baru mau ngomong gurunya kalau mau pipis kayak gitu-gitu. Oh, berarti bertahap ya, Bunda ya, nggak Ah, langsung dia langsung aktif gitu ya. dan Berat. akrab sama temennya juga 1 bulan tuh baru punya beberapa temen yang akhirnya Hmm. akrab gitu. Awal-awal nggak bisa. Heeh. Heeh, oke, baik. Berarti untuk Isya, eh, kalau sekarang itu berarti udah langsung berkomunikasi langsung ya dengan gurunya, Ya, Bunda ya. iya. Oke, langsung berkomunikasi dengan gurunya saat di kelas. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada nggak sih Isya ya tantangan yang dihadapi ketika belajar atau menyelesaikan tugas pada saat di kelas, Bunda? Tantangannya ada nggak? Ada yang susah nggak? Contohnya kayak gini, Isya karena malu akhirnya nggak bisa ngerjain juga, terus akhirnya nggak bisa kejawab ya.
Bisa juga karena itu ataupun Isya sebenarnya punya tantangan lain atau enggak Isya nggak punya tantangan. Enjoy Aduh, enjoy aja di kelas. enjoy. Enjoy-enjoy aja sih Kak. Alhamdulillah selama ini juga nilainya juga bagus-bagus sih. Oh bagus bagus oke baik ya. Oh iya ini. Nah oke lanjut ya berarti. Oh ini aku gelap karena lampunya harusnya terang nih ya Bunda ya di sini ya. Gak Iya apa-apa. ini lagi di luar juga. Oke berarti tidak ada tantangan ya. Tidak Hmm. ada tantangan selama di kelas. Nah, dari yang Bunda lihat ya, dari perspektifnya Bunda nih, kalau guru-guru yang ada di sana itu bagaimana sih kalau Bunda lihat dalam mendukung pembelajarannya selama di kelas? Jadi bagaimana guru-guru dapat mendukung Isya dengan lebih baik dalam belajar di kelas gitu. Boleh yang di Kumon ataupun yang di SD-nya ya Bunda. Hmm, Kalau Bunda lihat. kalau yang di SD sih bagus sih. Jadi pernah nanya-nanya ke saya juga, kenapa kok Mbak Isya kok nangis, Bu? Katanya sakit perut gini-gini. Padahal dia nervous aja sih waktu itu, waktu awal-awal sekolah karena belum punya banyak teman. Mm-mm, Gak mm-mm, apa-apa. mm-mm. Terus terus. Terus kalau di Kumon tuh dia suka ngeluh karena tutornya itu suka maksa gitu, Kak. Mm-mm. Jadi kalau misal Oke. hari ini dia hanya pengen ngerjain 100 soal misalnya itu sama kakaknya, kakak tutornya, nambah ya Sya, nambah ya Sya gitu. Dia nggak. Oke, jadi gurunya mendukung itu dengan memberikan motivasi-motivasi berarti ya Ya, untuk meningkatkan belajarnya Isya ya atau ada lagi Bunda? udah sih itu aja, Kak. Oke, gurunya eh, meningkat meningkatkan Iya, bener kasih motivasi aja sih. motivasi siswa selama di kelas. Oke. Nah, eh kira-kira nih Bunda dari yang udah ditanyakan tadi ada nggak ya Bunda yang mau diceritakan ya boleh dalam hal ketika di Algonova ataupun ketika selama kelas berlangsung ataupun yang ingin diceritakan tentang Isya Bunda Hmm, atau kira-kira ada Kalau nggak sih perbaikan-perbaikan buat kedepannya gitu? mm-mm. Sebenarnya ada yang pengen saya ceritakan ini soal yang Algonova ini, Oh Kak. boleh boleh Jadi kan boleh. waktu awal-awal dia ikut itu kan dia semangat banget yang coding kena gitu ya kalau nggak salah ya. Heeh. Itu dia semangat banget. Terus masuk ke digital literasi itu dia udah agak apa ya bosen kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Bosen. Nah, kendalanya mungkin apa ya? Kalau di coding kena kan ada gamenya gitu ya, Kak. Maksudnya dia apa waktu itu awal-awal banget itu kan ke kiri, ke kanan, pahlawannya, habis itu pahlawannya ke bawah kayak gitu-gitu. Ada itunya kan. Terus di digital literasi itu terus dia kayak agak shock gitu kok kayak nggak ada ininya ya gamenya gitu. Terus? Terus dia bosen akhirnya. Oke, paham, paham. Berarti di sini Isya itu lebih suka yang banyak praktik ya, tentunya ya. Nah, kalau kakak ngasih saran, sebenarnya emang banyak ya, bunda orang tua yang sebenarnya dia nggak salah, tapi memang orang tua itu nggak tahu atau belum tahu apa yang mereka ambil gitu. Jadi kadang, Iya eh, betul. eh, iya, jadi kadang mengambil course-nya itu ya udah cobain aja dulu walaupun Iya. orang tuanya belum mengetahui banget kayak apa sih Iya. output dari pembelajarannya gitu. Nah, memang Betul, betul. sebenarnya kalau memang biasanya scratch yang di coding naik itu biasa kalau emang lanjutannya dan kalau emang Isya. Jadi itu kalau misal kita udah melek teknologi ya itu dianjurkan langsung ngambil yang kelas di tahap ketiganya yaitu visual programming jadi scratch tahap 2 Oh, gitu. Nah, nanti mungkin bisa aku lihatin ya share screen-nya ya untuk yang scratch tahap 2. Nah, namun kalau misalnya belum anak tersebut belum melek teknologi ya, belum melek teknologi.
Nah, dia itu dianjurkan untuk belajar dulu untuk paham teknologi apa yang diambil. Nah, kalau memang anaknya udah sering belajar teknologi, harusnya nggak perlu diambil lagi scratch apa digital literasi ya. Nah, tapi Hmm. kalau memang anaknya lebih sering belajar membuat kode-kode, kemudian habis itu dari kode itu muncul sebuah game ataupun animasi ataupun sebaliknya, itu lebih dianjurkan yang sekarang ini nih. Contoh kayak gini, saya. Isya kayak membuat pohon jatuh dari atas ya. Nah, ini sebenarnya scratch tahap duanya nih Isya ya di sini ya. Nah, namanya itu pemrograman visual gitu. Oh, oke. Nah, biasanya ini tuh anak-anak yang sebenarnya banyak yang lompat. Jadi dari coding naik mereka Hmm. ikut digital literasi terus kayaknya enggak deh. Kayaknya siswanya nggak mau ikut digital demonya yang lebih banyak latihannya gitu. Karena kan kalau digital literasi kita lebih paham terkait dari teknologi kayak Google ya. Di Google itu ada Iya. apa aja, bagaimana cara buat presentasi, buat spreadsheet ya, anggaran. Nah, tapi kalau di sini kita lebih banyak kayak ngebuat game, kemudian membuat animasi dan memang disinilah kalau memang anak tersebut ingin lebih banyak belajar gitu, Bunda. Iya. Nah, jadi di sini Isya ya, kalau nanti Isya pengen banyak buat-buat project game, nah di sini biasanya dia tuh pada banyak buatnya. Dan pastinya lebih seru kalau di sini gitu. Mm-mm. Kita tuh kalau nggak salah sisa berapa ya? Kalau yang Isya tuh kelas di Minggu ya, Bunda ya? Iya, Minggu jam 10. Minggu jam 10 ya. Oh, Minggu jam 10 tuh oh masih banyak, Bunda. dua belas Makanya pertemuan. Tapi emang kalau misalnya bisa lompat ya, Kak? kalau Bunda mau boleh, boleh aja tapi Bunda bilang ke adminnya konsultasi Ya. dulu ya Oh gitu. gitu. Oke, Iya, siap. konsultasi. Nanti Jadi aku coba tanya sih. nanti Bunda konsultasi dulu. Kalau emang mau nanti bisa dipindahin. Jadi Bunda cuma nanti ikutnya cuma di segini pertemuannya aja. Jadi nanti sertifikatnya tapi nanti nggak full Bunda gitu dia Iya. ya. Sertifikatnya Mhm. nanti nggak full, cuman kayak ngambil berapa pertemuan aja gitu. Jadi memang nggak apa-apa balik lagi ke Bunda maunya seperti apa gitu. Nah, soalnya Ah, kayaknya kalau yang digital literasi itu dia kayak belum relate dengan kehidupannya. Maksudnya belum bisa nangkep ini tuh buat apa ya, ini buat apa, buat dia gitu. Karena kan di sekolah juga nggak pakai itu gitu, Kak. boleh boleh nggak apa-apa nanti Bunda langsung konsultasikan aja ke adminnya. Nanti kalau Bunda perlu bantuan aku untuk pemrosesan perpindahannya nanti dikabarin aja ya Bunda ya mungkin gitu ya. Oke. Oke, Kak. Nah, terus kemudian kakak tuh mau tanya sebenarnya ke bundanya ya. Pasti dong sebelum semuanya awal mulanya pasti ada kayak misal contoh, oh aku nih nanti pingin punya anak, nah nanti anaknya itu kalau udah lahir pinginnya anak perempuan, nanti dia sekolah di luar negeri, nanti langsung lulusan luar negeri, nanti kerjanya di mana kayak udah langsung banyak itu. Nah, aku nanya ke Bunda nih, Bunda pas Hmm. Isya itu lahir ya, Bunda itu awal Hmm. mula itu udah punya belum gambaran kayak misal nanti Isyanya mau jadi apa, mau diarahin seperti apa, ataupun nanti sampai kuliahnya mau seperti apa, jurusannya mau seperti apa, atau Bunda tuh lebih tipenya tuh ya udah ikutin alurnya aja nanti sebagai orang tua ya nanti saya cuman mendampingi aja untuk keputusan apa yang Isya buat itu saya serahkan ke Isya. Nah, Bunda tuh yang seperti apa? Kalau awal-awal dulu sih, pas Isya lahir pengennya dia jadi dokter. Oke. Nah, kuliah dalam negeri aja sih gitu. Tapi terus dalam perjalanannya dari TK terus sampai sekarang SD itu dia benar-benar nggak mau jadi dokter katanya. Oke, terus? Jadi ya udah terserah kakak deh. Saya bilang gitu ke Isya. Ntar mau jadi apa terserah deh. Gitu. Oke, baik. Terus ada lagi nggak Bunda kira-kira? Yang penting belajar sungguh-sungguh aja. Setiap apa yang mau dia ambil pokoknya harus dikerjakan secara maksimal. Jadi tiap ngambil kursus ini, kursus itu saya tawarin dulu kalau dia oke, berarti harus konsisten sampai akhir gitu sih. Mm-mm. Oke.
Berarti untuk rencana karir awalnya Bunda pingin dia jadi dokter gitu. Namun Nah, seiring, tapi tenang aja kok Bunda. Nanti pas dia udah berubah gede ya. juga berubah lagi. Nggak Iya apa-apa, pasti. biarin aja nanti dia juga berubah lagi Ya Bunda. makanya saya bilang terserah kakak deh gitu. Ntar juga berubah lagi ya Isya ya. Kan nggak tahu ke depannya ya. Oh iya tuh ngangguk kan dia. Oke, baik. Berarti aku bacakan ulang ya Bunda ya untuk Isya dari awal ya. Nah, nama Isya Al Isya Faraisya Kaina, benar? Iya benar. Benar ya. Kemudian di SD Muhammadiyah 1 Jawa Timur, Ya, Malang ya. ya Malang. Kelas 1 SD dengan panggilannya itu Isya ya. Untuk penyanyi favoritnya belum diketahui karena lagunya dari mana. Genre musik favoritnya itu K-pop Demon Hunter. Tempat favoritnya itu adalah kebun binatang. Iya. Makanannya adalah nasi goreng. Minumannya air putih. Warna kesukaan warna pink. Film tontonannya film Jumbo. Acara TV-nya yang biasa ditonton K-pop Demon Hunter ya. Iya. Kegiatan yang dilakukan adalah tapak suci, Mm-mm. kemudian mengikuti les kumon dan Mm-mm. juga mengaji ya. Itu mengajinya di TPA setiap hari apa Isya kalau boleh tahu? Di online juga Selasa Jumat. Oh, online ya. Oke, Iya. baik ya. Itu tahfiz atau tahsin? Dua-duanya. Oke, baik ya. Keren nih Isya nih ya. Nah, berarti Isya yang kosong hari apa? Sabtu Minggu aja. Yang kosong Sabtu Kumon, Minggu Algonova. Wah, Senin sampai Jumat sekolah ya. Oke, keren-keren Isya ya. Memang banyak ya Bunda siswa-siswa yang kutemui dia tuh memang full dari Senin sampai Minggu sampai ada les biola dimasukin sama orang tuanya, les renang tiap habis Iya. pulang sekolah. Jadi anaknya pulang sekolah dia langsung tidur Tur karena namanya kecapean. itu. Iya, langsung tidur. Tapi kalau Sabtu Minggu diikutin semua kegiatannya gitu. Jadi memang full. Tapi memang orang tuanya ya harus siap nganterin. Super sibuk juga gitu. Ya betul. Nah kemudian olahraganya ada tapak suci. Dan hobinya itu journaling ya. Menempel stiker di kertas. Nah untuk mata pelajaran favoritnya untuk Isya ada matematika. Mata pelajaran yang paling tidak disukai tidak ada. Cita-cita menjadi guru ya tadi Mm. ya. Nah, kemudian dalam mata pelajaran ini Isya itu lebih percaya diri karena memang lebih mudah dan karena sebelumnya sudah dipelajari ya. Dan Mm. mata pelajaran ini saya merasa kesulitan itu tidak ada pelajaran yang sulit bagi Isya ya. Kemudian masuk ke gaya belajar. Isya lebih senang belajar berada di meja belajar. Untuk aktivitas belajarnya Isya lebih senang belajar bersama teman Mm. dan kemudian perasaan saat belajar bersama kelompok itu karena Isya lebih menyukai belajar bersama teman-teman karena bisa diskusi bareng ya dan Iya. juga belajar bersama-sama. Jadi kayak rame gitu ya, nggak sendirian. Iya. Kemudian selanjutnya ya percaya diri dalam teknologi belajar Isya itu lebih suka belajar menggunakan buku ya, lebih suka belajar menggunakan buku ya dan sumbernya itu adalah sumber fisik ya, gitu ya, lebih suka sumber fisik karena di apa dipegang. Emang buku apa sih yang paling Isya suka? Novel ya? Novel ada nggak Isya? Buku cerita atau novel? Buku cerita Kak yang kayak buku saku gitu. Ini Oke oke. kecil gitu segini. Oh iya 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 iya. Oke. Cinta dalam sepatu. Oh, cinta dalam sepatu ya. Nah, kemudian yang membuat Isya tetap terorganisir itu adalah adanya buku harian sebagai daftar tugas yang harus diselesaikan waktu maghrib ya. Nah, Ya, kemudian teknik belajar yang paling disukai adalah belajar hal baru dengan melakukan praktek langsung. Nah, langsung. selama dukungan di kelas ya. Isya itu awal mula itu belum berani, namun sekarang sudah mulai memberanikan diri langsung berkomunikasi dengan gurunya saat di kelas. Untuk tantangannya tidak ada,
Kemudian gurunya melakukan motivasi dalam meningkatkan pembelajaran Isya selama di kelas. Dan terakhir untuk rencana karirnya, awal mulai ingin jadi dokter, namun selanjutnya Bunda memberikan ruang untuk Isya dalam menentukan pilihan hidupnya. Keren Isya. Betul. Oke. Nah, kakak mau nanya ke Isya. Itu loh. eh Isya kan tadi sendirian, pengen rame. Isya pengen punya adik emang Isya. Ditanya tuh, Hah? hah? Pingin? Oh enggak. Tadi Dia katanya dia pengennya punya kakak. Kalau ada yang nggak mau. oh punya kakak. Tapi kan Isya harus jadi kakak ya. Nah, Hmm. Isya anak pertama gitu ya. Pasti anak pertama ya Isya ya banyak pesan-pesan yang tersirat nanti dari bundanya. Nanti kalau Isya udah besar nanti akan tahu kok ya. Gitu. Oke, dari kakak cukup ya, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Dari bundanya cukup, Cukup, Kak. cukup ya karena udah waktu maghrib juga ya di sana ya. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Berarti habis ini kegiatan Isya apa? Bisnya mau ikut bapaknya nih ada pengajian di masjid. Keren banget Isya ya. Jadi ikut ini ya. Emang biasanya anak anak perempuan lebih nempelnya sama ayahnya ya. Bener nggak Ya, Isya? ya. Dia Kalau lebih anak Iya, ayahnya. kalau anak yang cowok ikutnya ke ibunya. Tapi nanti kalau udah besar maunya sendiri-sendiri aja ya, nggak ikut-ikut lagi, nggak apa-apa, masih kecil ikut aja. Nanti kalau udah besar Isya udah males pasti ikut-ikut. Ngapain sih ikut ke pengajian, malu ah gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Isya sudah melakukan wawancaranya dengan baik. Makasih juga buat Bunda yang sudah membantu dalam sesi wawancara pada kita kali ini. Kita foto dulu yuk Isya, silakan senyum ya. Oke, satu, dua, dan tiga. Oke, terima kasih banyak Isya. Dari Isya ada masukan atau ada pertanyaan gak Isya? Kira-kira? Enggak. Nggak ada, cukup. Cukup, bilang makasih. Cukup. Terima kasih kembali ya Isya dan Bunda. Semoga Isya untuk kedepannya bisa lebih belajar lebih baik lagi, lebih rajin lagi, lebih berani ya. Nanti dilatih ya, biar nggak usah malu-malu lagi ya. Biarin aja Isya ya, cuek aja ya. Kemudian eh, cita-citanya semoga tercapai ya. Hal-hal yang hobi yang disukai terus dikejar nanti. Tapak sucinya nanti ikut kejuaraan ya kalau ada ya. Nanti saya ikutin. Tapi harus harus banyak banyak latihan. Oke, Oke, thank oke. you. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Isya. Makasih ya. Makasih, Iya Kak. Bunda sama-sama. Sampai jumpa Isya.